Jelaskan apa yang dimaksud tasawuf ahlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi, dan berikan contohnya. Tasawuf ahlaki adalah tasawuf yang menitik beratkan pada pembinaan akhlak dan penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela serta menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Fokus utamanya adalah perbaikan perilaku lahir dan batin sesuai ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia dan dekat kepada Allah. Contohnya adalah yang pertama menghilangkan sifat sombong dengan menumbuhkan sikap tawadu. Yang kedua, melatih kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, seorang guru mendidik dengan penuh kasih sayang, adil, dan ikhlas tanpa mengharap pujian. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan pada amalan-amalan ibadah dan latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah secara praktis. Tasawuf ini berorientasi pada pengalaman langsung, baik yang bersifat lahir maupun batin. Tasawuf amali bertujuan untuk mencapai kedekatan kepada Allah melalui ibadah yang konsisten. Contohnya adalah yang pertama, membiasakan zikir, wirid, dan doa setelah sholat. Yang kedua, melaksanakan puasa sunnah, qiyamul lail, dan memperbanyaki istighfar. Yang ketiga, mengikuti tarekat dengan bimbingan guru spiritual. Adapun tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan pengalaman spiritual dengan pemikiran filsafat. Tasawuf ini berusaha memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta melalui pendekatan rasional dan intuisi spiritual yang bertujuan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang hakikat wujud dan hubungan manusia dengan Allah. Contohnya adalah pemikiran tentang wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Karya-karya tokoh seperti Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Al-Hallaj. Kajian tasawuf yang membahas makna hakikat diri dan realitas ketuhanan secara filosofis. Apa yang Anda ketahui tentang tarikat dalam dunia Islam? Kemukakan pendapat Anda. Tarikat atau tarekat dalam dunia Islam adalah jalan atau metode spiritual dalam ajaran tasawuf yang digunakan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara terarah dan berkesinambungan. Secara bahasa, tarikat berarti jalan. Dalam istilah Islam, tarikat adalah sistem pembinaan rohani yang mencakup amalan zikir, wirid, riyadah, atau latihan spiritual, serta adab tertentu yang dibimbing oleh seorang guru spiritual dengan sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Tujuan utama tarekat adalah mensucikan jiwa dari sifat tercela, menumbuhkan akhlak mulia, mencapai kedekatan kepada Allah. Menurut saya, tarekat memiliki peran dalam pembinaan spiritual dan akhlak umat Islam. Tarekat membantu seorang muslim untuk tidak hanya memahami ajaran agama secara lahiriah, tetapi juga menghayatinya secara batiniah. Di tengah kehidupan modern yang cenderung materialistis, tarekat berperan sebagai penyeimbang jiwa karena menekankan zikir, keikhlasan, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Melalui bimbingan seorang mursyid, tarekat dapat membentuk pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan dekat kepada Allah. Namun demikian, menurut saya tarekat harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jika praktek tarekat menyimpang dari syariat atau bersifat berlebihan, maka tujuan tasawuf justru dapat melenceng. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan sikap kritis sangat diperlukan dalam mengikuti tarekat. Kemukakan tentang bahasan tugas makalah Anda dan apa relevansinya dengan seorang guru pi'aud atau yang sederajat. Bagi seorang guru pi'aud, pemahaman tentang tasawuf dan tarekat mendorong lahirnya sikap sabar, penuh kasih sayang, ikhlas, rendah hati, dan konsisten dalam mendampingi anak. Sikap-sikap tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi karakter anak yang beragam. Selain itu, praktek amaliyah sederhana seperti membiasakan doa, zikir ringan, dan perilaku santun di kelas merupakan bentuk penerapan nilai tasawuf yang kontekstual bagi anak usia dini. Dengan demikian, bahasan makalah ini memiliki relevansi kuat dengan guru pi'aud karena membantu guru menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing jiwa dan akhlak anak, serta menjadi teladan spiritual dalam lingkungan pendidikan anak usia dini.